side missions. Me? I'm the vanquisher of evil, defender of justice. God. The great Saiyaman! There he is. Nailed it. Gohan atau Son Gohan, selain yang kita tahu bahwa dia adalah anak pertama dari pasangan Son Goku dan Chi-Chi, anak ini juga awalnya tidak pernah diharapkan oleh kedua orang tua untuk tumbuh menjadi salah satu Z-Fighters yang mengambil jalan hidupnya sebagai seorang pendekar. Ya paling tidak guys, di awal-awal kehidupan, Gohan hanyalah seorang penduduk bumi biasa. Dia bermain, belajar, menangis seperti anak-anak manusia bumi kebanyakan. Hanya sayang sekali, ternyata takdir dan perdamaian alam semesta pun cuma sebentar. Sejak kedatangan Raditz, kelangsungan nasib planet bumi akan berada di tangan para Z-Fighters atau bangsa Saiya. Beberapa kali nasib bumi diancam dan beberapa kali juga Gohan malah menjadi karakter kunci yang tampil bersinar. Tapi guys, bagaimana dan apa sajakah hal yang dialami Gohan di awal-awal sehingga karakternya yang cengeng serta penakut berubah menjadi signifikan? Mari kita simak berikut ini. 1. Penculikan dari Raditz. Boleh dibilang ini adalah shock terapi awal untuk Gohan. Dia yang selama ini hanya berada di Gunung Pauzu saja untuk belajar, tiba-tiba malah diculik alien yang ternyata adalah pamannya sendiri, dan kemudian ingin dibawa untuk dijadikan salah satu petarung sebagai bangsa Saiya di masa yang akan datang. Penculikan yang dilakukan Raditz ini memang belum mengubah karakter Gohan sama sekali, tetapi kejadian ini pun akhirnya merangsang keluarnya kekuatan besar yang selama ini terpendam. Ya sebagai bocah, karena kemarahannya melihat ayahnya Goku yang disiksa, Gohan yang baru berusia 4 tahun malah sanggup melukai Raditz hanya dalam satu kali serangan. Fakta yang mencengangkan ini pun terlihat dari para Saiya lainnya dan dilihat juga dari Piccolo. Karena itulah, berkat kejadian ini akhirnya Piccolo memutuskan untuk melatih anak dari musuh besarnya itu agar kelak kekuatannya bisa dimanfaatkan. 2. Penculikan dari Piccolo. Raditz dan Piccolo sama-sama ingin menjadikan Gohan sebagai seorang petarung di masa depan, tetapi berdasarkan feeling dari kami, Piccolo sendiri belum tentu ingin membawa Gohan menuju jalan Raja Iblisnya yang sempat ia lalui di awal. Piccolo merasa kalau tantangan melawan para Saiya nanti adalah tantangan yang sangat berat. Makanya dia juga perlu memiliki banyak orang yang bisa diandalkan. Toh bagaimanapun juga kami dan Piccolo sudah punya feeling kalau hidup mereka nanti akan berakhir di 1 tahun yang akan datang. Jadi guys, karena diculik dari Piccolo inilah akhirnya Gohan benar-benar dipaksa untuk berubah kepribadian. Selama ini dia yang sangat dibanja, tiba-tiba selama 6 bulan harus disuruh berada di alam liar, berdampingan dengan hewan-hewan yang berbahaya, tidak diberikan rumah, tempat berteduh, dan bahkan makanan. Jelas saja, di awalnya Gohan yang hanya bocah berusia 4 tahun ini beberapa kali hampir mati gara-gara serangan-serangan binatang buas. Beruntung Gohan sendiri memiliki kekuatan terpendam serta kemampuan transformasi kera besarnya yang bisa menyelesaikan keadaan di saat-saat darurat. Latihan dari Piccolo ini benar-benar super keras dan tidak berbelas kasihan. 3. Pertemuan dengan paman robot. Di dalam masa-masa survivalnya yang penuh air mata, bahaya, serta berbagai macam ancaman, tidak sengaja Gohan terperosok ke dalam sebuah bangunan bawah tanah yang juga merupakan sebuah situs peninggalan dalam sebuah kebudayaan bangsa Lemuria. Di situ, Gohan bertemu dengan sebuah robot antik yang terkubur serta terjebak, tapi tak bisa keluar karena kondisi tempat yang didiami sekarang peka terhadap getaran. Robot kuno yang bertipe C6 inilah yang banyak memberikan Gohan nasihat serta motivasi tentang kondisi sifatnya yang lemah, dan kalau Gohan tidak berubah, maka dia hanya akan mendapatkan kematian.
Tentu saja awalnya Gohan tidak terlalu mempan untuk dinasehati seperti itu. Tiba-tiba di dalam kebersamaan mereka, secara tidak sengaja Gohan yang ingin menyelamatkan C6 justru malah membuat gua kuno mereka runtuh. Nasibnya dan nasib C6 sekarang pun menjadi sangat-sangat terancam. Di dalam kondisi sangat darurat seperti itu, akhirnya C6 yang sudah 70 tahun tertanam pun memutuskan untuk all out. Kondisi bangunan bawah tanahnya sudah tidak bisa dipertahankan. Sang robot akhirnya mengeluarkan tenaga penuh untuk berdiri kembali dengan utuh serta menyelamatkan hingga melemparkan Gohan sampai ke seberang jurang. Nasib Gohan pun tentu saja selamat, tetapi nasib robot C6 tentulah hanya akan menjadi korban. Di sela-sela saat terakhirnya guys, Gohan yang dipesankan oleh C6 supaya nanti harus lebih gigih daripada sekarang pun akhirnya membuka matanya dan mulai sadar bahwa semua sifat cengeng serta kemanjaannya tidak akan memberikan apa-apa kecuali bahaya serta rasa sakit yang mendalam. Karena pertemuan inilah akhirnya Gohan memutuskan untuk menjadi anak yang lebih berani, dan setelah keberaniannya pun muncul, ternyata kekuatan yang dia miliki sekarang sebenarnya sudah cukup untuk membuat anak itu bertahan. Guys, perpisahan dengan paman robotnya yang baik membuat Gohan sudah tidak ingin cengeng dan manja. 4. Pertemuan dengan Apatosaurus. Setelah mengalami hari yang menyedihkan bersama robot C6, akhirnya Gohan mulai terbiasa dengan kehidupannya di alam liar. Sejak saat itu dia sadar bahwa dia sendiri sebenarnya anak yang cukup kuat, bisa mengumpulkan makanan sendiri, serta bahkan bisa mengobati lukanya sendiri, berbekal ingatan dari apa yang dilakukan oleh Goku padanya saat dia terluka di alam liar. Pada saat berteduh karena badai di dalam sebuah goa di permukaan, Gohan tidak sengaja bertemu dengan seekor Apatosaurus yang terluka. Awalnya Gohan takut, tapi guys, dia sudah berjanji pada paman robotnya. Setelah itu, Gohan pun memberanikan diri mengobati sang dino dan memberinya makan. Kemudian pada saat Gohan telah selesai mencarikan makanan untuk calon hewan peliharaannya, tiba-tiba dino lainnya, Pauzusaurus yang haus darah pun menyerang. Dalam kejadian kali ini, Gohan memang telah gagah berani menghadapi makhluk tersebut. Kekuatan yang belum cukup membuat Gohan terlempar dan pingsan. Pada saat Gohan terlempar dan pingsan itu, Apatosaurus yang sudah tidak punya halangan apapun akhirnya memangsa Apatosaurus yang terluka dan memakannya habis-habisan. Gohan baru melihat hal ini setelah dia baru bangun dari pingsannya guys, dan Apatosaurus yang ingin dijadikan teman itu pun hanyalah tersisa dalam bentuk tulang belulang. Kejadian ini kembali membuat Gohan sadar bahwa di dunia luar, memiliki kekuatan yang besar itu sangatlah menentukan. Ambisi, motivasi, serta semangat juangnya pun semakin bertambah. 2 kali pertemuan, 2 kali perpisahan yang getir karena Gohan dulunya cengeng, manja, dan tidak bisa menyerang. Kemudian dia pun sudah tidak ingin semua itu terulang guys. Akhirnya Gohan benar-benar mengalami perubahan, dan ke depan dia akan sangat siap sebagai salah seorang Z-Fighters yang bertugas bertarung untuk menyelamatkan bumi saat bumi mendapatkan bahaya yang mengancam. Nah, begitulah kejadian-kejadian penting yang membuat Gohan ini berubah kepribadian dan menjadi lebih dapat diandalkan guys. Sekian dulu DB Info, jangan lupa sub, like, dan bunyikan loncengnya. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Thank you.